Yesus Kristus, shalom. Sekali lagi shalom. Suatu sukacita sekali lagi berjumpa dengan jemaat. Karena itu mengawali pelayanan kita di tahun 2022 di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama melandasi pelayanan kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar tiap-tiap orang yang dipanggil dalam karya pelayanan dapat diberikan hikmat dan kekuatan, bahkan kembali mendapatkan motivasi dan dorongan untuk kemudian semakin berhikmat dan semakin maju di dalam pelayanan. Bapak Maba, saudara orang beriman, kebanyakan kalau kau mau melayani Tuhan dalam gereja ataupun mau dipilih jadi majelis jemaat, penatua, diaken, ataupun mungkin mau jadi guru sekolah minggu, atau mungkin saja mau terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Tentunya bahwa kebanyakan orang memiliki alasan yang berbeda. Ada yang menolak karena dia merasa sudah pas dan sudah cukup baik untuk menjadi seorang pelayan dalam jemaat. Tetapi tentunya banyak orang dengan pertimbangan-pertimbangan. Kurangnya pengalaman, kurangnya pemahaman, mental dan seterusnya. Tentunya ada orang yang melihat ke sana dan berpikir bahwa untuk melayani pekerjaan Tuhan harus ditunjang dengan hal-hal yang demikian. Hal tersebut tentunya juga terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat di Korintus. Ketika jemaat-jemaat di Korintus mengalami perpecahan dalam jemaat, kemudian Rasul Paulus mengirimkan suratnya yang pertama kepada jemaat-jemaat di Korintus. Karena ketika itu dalam pemahaman orang untuk melayani pekerjaan Tuhan, orang mengira bahwa orang harus punya pengalaman yang baik, harus melihat orang yang bijaksana, yang berintelektual, yang memiliki pemahaman teologi dalam pengajaran. Karena itu muncul berbagai-bagai pengajaran dalam jemaat di Korintus. Hal itu menimbulkan perpecahan-perpecahan dalam jemaat. Maka Rasul Paulus mengirimkan suratnya dan menguatkan jemaat-jemaat di Korintus. Karena itu tentunya Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang di Korintus bahwa kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Isi pokok dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah bukan berbicara soal siapa yang berpengalaman, siapa yang berhikmat dan berpengetahuan dan memiliki pemahaman yang tinggi. Tetapi yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah yang kami beritakan adalah tentang Kristus yang disalibkan. Memberitakan tentang Kristus yang disalibkan. Rasul Paulus menekankan ini kepada jemaat-jemaat di Korintus, agar jemaat-jemaat memahami benar bahwa dalam suatu kehidupan pelayanan bukan soal intelektual, bukan soal pemahaman yang baik, bukan siapa berhikmat dan siapa tidak berhikmat, tetapi apa yang menjadi pusat sentral dan tujuan pelayanan itu. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus menekankan bahwa tujuan pemberitaan adalah tentang Kristus yang disalibkan. Supaya dengan kekuatan Kristus kita tetap meneguhkan iman kita. Untuk kemudian kita berpegang teguh dan kita melaksanakan tugas panggilan pelayanan sesuai dengan apa yang diamanatkan Tuhan kepada kita. Tentunya bahwa ketika orang mau bekerja dan melayani dalam gereja, orang akan melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan. Dari sisi kemanusiaan tentunya. Kalau kita mau melihat dari sisi panggilan kehidupan pelayanan, maka hanya Allah saja yang dapat memberikan hikmat bagi tiap-tiap orang. Tetapi tentunya juga ada orang yang kemudian dia melihat dan meremehkan yang lain. Itu satu. Dia son pakai dia. Karena dia sonde bisa. Tetapi kembali lagi Bapak Mama, saudara orang beriman. Rasul Paulus menegaskan dalam hal ini. Untuk orang-orang Yahudi menjadi suatu batu sandungan pemberitaan tentang Kristus. Tetapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi, ini merupakan suatu kebodohan. Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana orang berhikmat dan berfilsafat yang luar biasa.
bukan berpikir tentang penekanan dalam pemberitaan tentang Kristus. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ini yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena itu dalam pelayanan ini kita mendasarinya dengan kekuatan Kristus dan hikmat yang datang hanya daripada Kristus sendiri. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia, tetapi karena hikmat yang datang daripada Kristus sendiri. Sehingga kita bisa mengangkat pelayanan-pelayanan yang Allah karuniakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan yang empunya hikmat. Siapa yang kekurangan? Karena itu hanya Tuhan saja yang dapat memperlengkapi tiap-tiap orang dengan hikmat yang benar, dengan kekuatan yang benar, untuk kemudian pelayanan ini bisa kita laksanakan. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penatua-penatua, diaken-diaken, jemaat yang tentunya bersama-sama kita menopang dan mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tentunya bahwa dalam segala hal kita berkekurangan, kita tidak sempurna, tetapi tentunya juga bahwa melalui firman Tuhan ini kita kembali dikuatkan bahwa hanya Allah sendiri yang merupakan kekuatan bagi kita. Allah sendiri yang merupakan sumber hikmat bagi kita. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia. Tuhan yang akan memberikan bagi kita hikmatnya. Tuhan yang akan memberikan bagi kita roh dan pengetahuan. Bahkan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Juga teristimewa dalam persekutuan berjemaat. Jarak dan medan yang tentunya sangat tidak mendukung bagi pelayanan. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang telah menetapkan pelayanan ini, Dia akan menolong kita untuk kemudian kita berjumpa dalam tiap-tiap pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah ada di pelayanan tahun 2022 Bapak Mama. Hari ini kita membuka pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Rayon 4 Sonhalan Uhinoni. Tentunya bahwa ada banyak harapan iman dalam pelayanan ini, untuk kemudian dari hari ke hari kita semakin maju. Bukan karena kita orang pintar dan hebat, tetapi karena kekuatan Kristus itu ada di dalam diri kita. Kekuatan Kristus yang disalibkan itu yang kemudian membuat kita terdorong untuk semakin hari kita semakin teguh di dalam iman dan di dalam pelayanan. Berjumpa dengan jemaat-jemaat itu juga merupakan suatu motivasi dan penyemangat di dalam melayani. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.